Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Hana Kartika Sari. Baik, di video kali ini, di video saya yang kelima ini, saya akan membahas sedikit mengenai pendekatan intertekstual pada suatu karya sastra. Baik teman-teman semua, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan pendapat saya mengenai apa itu kajian atau pendekatan intertekstual pada karya sastra. Jadi, pendekatan intertekstual ataupun kajian intertekstual pada suatu karya sastra yaitu merupakan kajian yang mengkaji tentang perbandingan dari satu karya sastra dengan karya sastra lainnya yang kemungkinan terdapat persamaan maupun perbedaan di dalamnya yang bisa dilihat dari segi cerita, alur, plot, tema, bahkan makna. Nah, selain itu teman-teman, intertekstual sendiri dia memiliki tujuan atau bertujuan untuk membandingkan, menjajarkan teks transformasi dengan hipogramnya. Ya, seperti yang saya bilang, bisa jadi sastra membandingkan atau menjajarkan satu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Untuk perihal apakah di dalam kajian intertekstual ini terdapat hubungan antara pengarang karya sastra dengan para pembaca. Nah, dalam hal ini Luxemburg dalam Nurjantoro tahun 1995 mengartikan intertekstualitas adalah sebagai berikut. Kita menulis dan membaca dalam suatu interteks, suatu tradisi budaya, sosial dan sastra yang tertuang dalam teks-teks. Setiap teks bertumpu pada konvensi sastra dan bahasa yang dipengaruhi oleh teks-teks sebelumnya. Nah, untuk pendapat saya pribadi mengenai pernyataan dari Luxemburg tadi ini memang terbukti bahwa ada kaitannya antara pengarang dengan pembaca. Nah, untuk intertekstual ini dia menyatakan bahwa seorang pengarang akan menciptakan suatu karya, maka ia terlebih dahulu menjadi pembaca, dalam arti membaca karya lain dulu. Nah, seperti itu. Kemudian dalam kajian intertekstual ini memiliki prinsipnya, yaitu prinsip yang utama adalah prinsip memahami dan memberikan makna karya sastra yang bersangkutan. Karya itu diprediksi sebagai reaksi penyerapan atau transformasi dari karya-karya sebelumnya atau karya-karya lain. Kemudian masalah intertekstual ini lebih dari sekedar pengaruh ambilan atau jiplakan, melainkan bagaimana kita memperoleh makna sebuah karya secara penuh dalam kontrasnya dengan karya yang lain yang menjadi hipogramnya, baik berupa teks fiksi maupun puisi. Seperti contohnya kajian intertekstual yang dilakukan oleh TU pada tahun 1983 dengan membandingkan antara Sajak Berdiri Aku karya Amir Hamzah dengan Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Bahan kajian kita kali ini mengenai intertekstual, yaitu kita terapkan dalam penelitian puisi doa karya Sanusi Pane dengan karya Amir Hamzah. Nah, pada dasarnya yang menentukan ada tidaknya hubungan interteks ini dalam sebuah karya sastra, khususnya puisi, adalah pembaca itu sendiri. Selain itu, intertekstual tidak hanya membicarakan adanya hubungan pertentangan antar penyair, tetapi juga persamaan atau kesejajaran makna yang ada dalam teks tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat TU dalam Nurjantoro tahun 1995 bahwa intertekstual yaitu membandingkan, mensejajarkan, dan mengontraskan sebuah teks transformasi dengan hipogramnya. Nah, puisi doa karya Sanusi Pane memiliki hubungan persamaan dengan puisi doa karya Amir Hamzah.
Persamaan tersebut dapat dilihat dari gaya penulisannya, judulnya, maknanya, dan kedua penyair tersebut juga sama-sama menyebutkan Tuhan dengan sebutan kekasih. Pada dasarnya, Sanusi Pane merupakan penyair angkatan Balai Pustaka, tetapi sering dikaitkan dengan angkatan Pujangga Baru. Tetapi dalam hal ini, puisi doa karya Sanusi Pane diklasifikasikan ke dalam angkatan Balai Pustaka. Puisi doa karya Sanusi Pane ini terdiri dari satu paragraf dengan 8 baris, sedangkan diksi yang digunakan adalah diksi yang ringan, mudah, jelas, dan familiar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami bagi para pembaca. Nah, dalam puisi tersebut, Sanusi Pane selalu menyebut Tuhan dengan sebutan kekasih. Hal ini nampak dalam sajak berikut ini. Nah, dari teks tersebut, dari sajak tersebut kita melihat bahwa si aku selalu menyebut nama kekasih, dan kekasih di sini bukanlah sebagai kekasih hati atau teman hidup seperti yang kita kira itu sebelumnya, melainkan kekasih di sini ditujukan untuk menyebut Tuhan. Nah, itu artinya sajak tersebut menggambarkan permohonan si aku kepada Tuhan, bukan kepada kekasihnya. Nah, begitu juga dengan puisi doa karya Amir Hamzah, terdiri dari 3 bait yang menunjukkan kesejajaran gagasan. Sesuai dengan zamannya, Amir Hamzah mempergunakan ekspresi romantik dengan cara metaforis, alegoris, yaitu dengan menyebut Tuhan dengan sebutan kekasih. Nah, hal ini dikarenakan penyair ingin menunjukkan kemesraannya dengan Tuhan bagaikan kemesraannya dengan sang kekasih. Nah, hal ini dapat dilihat dalam sajak berikut ini. Nah, pada puisi doa karya Amir Hamzah ini mengandung makna bahwa waktu pertemuan antara si aku dengan kekasih atau Tuhan, artinya si aku sebagai makhluk ciptaannya dan Tuhan sebagai penciptanya, atau pertemuan itu dilakukan waktu sholat. Nah, sampai waktu ini dianggap sangat berharga sehingga waktu tersebut tidak mau dilewatkan atau diabaikannya. Nah, kemudian selanjutnya pertemuan itu dilaksanakan setelah sholat maghrib menjelang isya. Nah, hal ini terdapat dalam sajak yang berbunyi, nah, pada sajak tersebut mengandung arti bahwa permohonan si aku kepada Tuhan agar diberikan petunjuk berdasarkan isi yang terkandung dalam Al-Quran supaya hati si aku merasa bahagia dan damai. Nah, sedangkan dalam puisi doa karya Sanusi Pane menggambarkan si aku yang selalu memohon kepada Tuhan agar diberikan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan hati yang sudah sekian lama ya nanti. Permohonan si aku itu selalu dilakukannya siang dan malam tanpa merasa lelah untuk selalu sujud dan taat kepada kekasihnya atau Tuhan. Nah, hal ini terdapat dalam sajak berikut ini. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, nah kita dapat menyimpulkannya bahwa kedalaman rasa ketuhanan yang terdapat pada kedua puisi tersebut, puisi doa karya Sanusi Pane dengan Amir Hamzah, itu
nampak dalam pemilihan kata, ungkapan, lambang, dan kiasan-kiasan yang digunakan oleh para penyairnya. Kemudian unsur-unsur tersebut menunjukkan betapa erat hubungan antara penyair dengan Sang Maha Kuasa. Nah, puisi tersebut juga menunjukkan keinginan penyair agar Tuhan mengisi seluruh raga dan kalbunya. Kemudian tentang besarnya cinta, kerinduan dan kepasrahan sang penyair akan Tuhannya itu dapat kita rasakan secara nyata dalam puisi tersebut. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.